Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asep. Perkenalkan saya Hana Azahra, mahasiswi PPKN UNJ 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai NPWP. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari NPWP terlebih dahulu. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah identitas pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia kepada individu atau entitas hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak. NPWP diperlukan oleh semua wajib pajak, baik yang berbentuk orang pribadi maupun badan usaha, untuk keperluan pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. NPWP ini sendiri berfungsi sebagai identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi wajib pajak. Nomor ini harus disertakan dalam setiap transaksi yang melibatkan kegiatan perpajakan, termasuk dalam laporan pajak tahunan, faktur, surat pernyataan, dan berbagai bentuk dokumen pajak lainnya. Pentingnya memiliki NPWP ini antara lain yang pertama, kepatuhan perpajakan. NPWP merupakan bukti bahwa individu atau badan usaha telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Tanpa NPWP, individu atau badan usaha tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, ada transaksi bisnis. Dalam beberapa transaksi bisnis seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa, pihak yang terlibat dapat meminta NPWP sebagai syarat untuk melakukan transaksi. Tanpa NPWP, wajib pajak mungkin tidak dapat melakukan transaksi dengan pihak lain. Lalu yang ketiga, pengajuan permohonan. NPWP seringkali menjadi persyaratan yang dilakukan dalam pengajuan berbagai jenis permohonan, seperti pengajuan kredit, tender proyek, atau pengajuan izin usaha. Keberadaan NPWP dapat menunjukkan kepatuhan perpajakan dan membantu memenuhi persyaratan administratif. Dalam teorinya, NPWP mengacu pada konsep dan prinsip yang mendasari nomor pokok wajib pajak atau NPWP di Indonesia. Beberapa teori yang mendasari NPWP ini antara lain, yang pertama ada prinsip keberlanjutan. NPWP ini dirancang untuk memungkinkan sistem perpajakan yang berkelanjutan dengan memberikan identifikasi yang unik kepada setiap wajib pajak dan pemerintah dapat melacak dan memantau pembayaran pajak secara efisien. NPWP memungkinkan pemerintah untuk membangun basis data yang lengkap tentang wajib pajak dan mempermudah dalam pengumpulan dan pemantauan pembayaran pajak secara efektif. Lalu yang kedua ada prinsip keadilan, di mana NPWP ini dapat membantu memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Setiap wajib pajak, baik individu maupun entitas hukum, diharapkan memiliki NPWP. Dengan demikian, tanggung jawab untuk membayar pajak terbagi secara adil di antara seluruh wajib pajak. NPWP ini juga memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara setara dalam hal pemotongan pajak, insentif, atau keringanan pajak lainnya. Lalu yang ketiga ada prinsip transparansi. NPWP ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Dengan memiliki identifikasi pajak yang unik, pemerintah dapat melacak dan menganalisis data pajak dengan lebih baik. Hal ini membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu yang keempat terdapat prinsip efisiensi administrasi, di mana NPWP ini membantu dalam efisiensi administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak dengan lebih mudah dan cepat. Pemerintah juga dapat menggunakan NPWP untuk menghubungkan data antara lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan wajib pajak, sehingga mengurangi birokrasi dan meningkatkan akurasi pemrosesan pajak. Teori-teori yang saya sebutkan merupakan landasan konseptual dalam pengembangan dan penerapan
sistem NPWP di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang saya sudah sebutkan tadi, diharapkan sistem perpajakan dapat berjalan lebih efisien, adil, dan transparan. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait peraturan perundang-undangan terkait NPWP. Lalu untuk peraturan perundang-undangan terkait NPWP di Indonesia ini mencakup beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan NPWP, salah satunya ialah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pemberian, penggunaan, dan administrasi NPWP. Ketentuan ini mencakup kewajiban wajib pajak untuk memiliki NPWP dan memberikan sanksi atas pelanggaran terkait NPWP. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pendaftaran, penghapusan, dan penggunaan nomor pokok wajib pajak. Peraturan ini mengatur prosedur pendaftaran, penghapusan, dan penggunaan NPWP. Termasuk di dalamnya adalah persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran NPWP, serta pengaturan penggunaan NPWP dalam berbagai transaksi perpajakan. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 PMK.03 atau 2016 tentang tata cara penggunaan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam peraturan ini mengatur tata cara penggunaan NPWP oleh wajib pajak orang pribadi, termasuk tata cara pendaftaran, perubahan data, penggunaan NPWP dalam berbagai transaksi, serta tata cara penghapusan NPWP. Lalu selanjutnya ada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 14 PJ Strip 2017 tentang pendaftaran, penghapusan, dan penggunaan nomor pokok wajib pajak. Peraturan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mengatur untuk proses pendaftaran, penghapusan, dan penggunaan NPWP. Di sini termasuk di dalamnya adalah ketentuan terkait pendaftaran NPWP secara online, perubahan data, dan penggunaan NPWP dalam berbagai transaksi perpajakan. Lalu selanjutnya terdapat Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 garis PJ garis 2019 tentang identifikasi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Peraturan ini mengatur tata cara identifikasi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, termasuk tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP kepada wajib pajak tersebut. Peraturan-peraturan yang saya sudah sebutkan tadi merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan NPWP di Indonesia ini. Penting untuk mengacu pada peraturan-peraturan ini serta memperhatikan setiap perubahan dan amandemen yang mungkin terjadi dengan seiring waktunya. Lalu terkait contoh NPWP di Indonesia ini dibagi menjadi tiga, yakni NPWP pribadi, NPWP perusahaan, dan NPWP cabang. Dan saya akan uh, memberikan contohnya. Nah, ini termasuk dari NPWP. Di dalam kartunya ini seperti ini. Yang pertama ada NPWP, yang kedua ada nama, dan yang ketiga ada alamat. Dan di sini juga ada KTP, terus yang di akhir ada tanggal titik terdaftar. Demikian penjelasan terkait NPWP yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.